Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu di ruang dengar setiap kita dalam beberapa hari ke depan. Kita akan berbicara mengenai sebuah perenungan bersama-sama. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Mengapa saya mesti aktif dan terlibat dalam sebuah pelayanan? Karena Alkitab berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk kepada manusia. Sahabat-sahabat saya, kita harus melayani karena bagaimanapun kondisi kita, pelayanan adalah sebuah panggilan dan pelayanan adalah wujud kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Perlu kita pahami, dalam dunia Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang aktif dalam melayani, bukan menjadi orang yang pasif. Karena kasih karunia Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, harusnya kita isi dengan hal-hal yang punya nilai. Dan berikut ada beberapa alasan mengapa kita harus melayani, karena ini sangat-sangat penting dalam iman kita. Saya melihat bahwa mengapa kita harus melayani, Yesus memberikan teladan untuk kita semua, Anda dan saya, melayani. Mengacu dari Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini bagian firman yang gak asing buat kita, karena ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mesti bersikap, bagaimana kita mesti bertindak selama kita masih diberikan waktu, kesempatan, kekuatan, dan ruang-ruang yang luar biasa dari Tuhan. Keteladanan Yesus karena anak manusia, ketika dia hadir 2000 tahun yang lalu, dia datang bukan untuk dilayani, sekalipun dia adalah Raja. Dia empunya bumi dan empunya sorga, tapi dia memberikan teladan, melainkan dia datang untuk melayani. Sahabat-sahabat saya, Yesus sendiri datang ke dunia untuk melayani. Saya ulang kembali, dia datang hadir ke dalam dunia menjadi figur yang perlu kita teladani, dan dia memberikan teladan dalam hal melayani. Bukan hanya dilayani, tapi sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk meneladani kehidupannya. Selalu bagian ayat ini menjadi sebuah perenungan yang dalam buat kita, bahwa keteladanan Yesus perlu kita teladani dengan sungguh-sungguh. Dia sudah memberikan teladan bagaimana caranya, bagaimana sikapnya, bagaimana hatinya ketika bertemu dengan orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang perlu pertolongan. Dia mengerti bahwa hadirnya Yesus memberikan jawaban, memberikan solusi yang terbaik atas permasalahan, atas kondisi yang pelik yang mereka alami saat itu. Bagaimana hal ini menjadi sebuah perenungan buat kita? Sama, saudaraku, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi teladan, untuk menjadi pengikutnya, bahkan menjadi solusi dari sebuah hal yang mungkin pelik dialami oleh sahabat-sahabat kita. Memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang, kita nggak bisa menolong semua orang, tapi paling tidak orang-orang bersinggungan dengan kita setiap waktu itu, mereka bisa mengenal, mereka bisa melihat terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Mereka bisa melihat kasih di dalam hidup Anda dan saya. Mereka bisa melihat kepedulian di dalam sikap kita, di dalam perbuatan kita, di dalam keteladanan kita. Ini penting, ini sangat-sangat penting. Karena kekristenan bukan hanya berbicara mengenai teori yang bagus, materi yang bagus, pengalaman yang bagus. Bukan demikian. Itu bagus juga buat kita sebagai tubuh Kristus, melengkapi diri kita dengan hal-hal demikian. Tapi selalu saya berkata, keteladanan itu akan menjadi sesuatu yang orang tidak pernah lupa dalam diri kita. Keteladanan Anda dalam sungguh-sungguh, dalam ketaatan, dalam pengorbanan, dalam integritas, dalam loyalitas kita, itu menjadi sebuah teladan, dan itu perlu kita lakukan. Kapan? Tidak menunggu tahun depan, tapi mulai hari ini. Dari hal-hal yang kecil kita bisa perbuat, dari hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele saja, kita bisa lakukan hal demikian, tentang bagaimana kita meneladani kehidupan Kristus. Bapak Ibu saya kasihi, sungguh ini waktu yang baik buat kita, bahwa kita perlu memulai sekarang. Selagi kita masih punya ruang, punya kesempatan, punya tenaga, punya waktu, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Semuanya kita arahkan bukan untuk diri kita, tapi untuk kesenangan akan hati Tuhan. Satukan hati dalam doa, mari kita menghadapkan diri kita kepadanya.
Bapakku dalam sorga, terima kasih buat saat-saat di mana kami bisa merenungkan akan bagian firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami semua, meneguhkan kami, membuat kami semakin paham dan mengerti untuk apa kami hidup, untuk apa kami melayani hari ini. Karena sesungguhnya anak manusia, Yesus Kristus, datang 2000 tahun yang lalu memberikan teladan. Engkau sudah datang lebih dahulu dan melayani, bukan untuk dilayani. Sebuah keteladan yang harusnya menjadi prinsip dasar dalam hidup kami sebagai orang-orang yang Tuhan sudah tebus, orang-orang Tuhan sudah bebaskan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Roh Kudus, kuatkan kami senantiasa, biar kami memahami mengapa kami harus melayani, karena Yesus sendiri sudah memberikan teladan untuk melayani. Kami juga harus melayani. Kalau kami hidup untuk Tuhan. Kami hidup untuk kesenangan akan hati Tuhan saja. Ini doa kami kepada Tuhan hari ini. Dalam berkat nama-Mu, Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.